Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel PTH Creative Vision. Oke, kali ini kita akan membahas perbedaan antara TV analog dengan TV digital. Ya, seperti yang kita ketahui bahwasanya pemerintah secara bertahap sudah menghapus siaran sinyal analog atau siaran TV analog gitu ya, dan beralih ke sinyal TV digital atau siaran TV digital ya. Baik, lantas seperti apa sih perbedaan antara kedua sinyal tersebut? Apakah worth it buat kita atau menguntungkan buat kita gitu ya. Jadi mari kita bahas. Baik, mengenai sinyal analog ya, kita tentunya lebih dekat dan lebih mengetahui terkait TV analog. Ya, TV analog itu adalah TV yang dulu ya sering kita pakai, sering kita lihat ya, kalau kaum gen X gitu ya, gen milenial yaitu ya, itu sudah familiar dengan namanya TV tabung ini. TV tabung ya, karena memang ukurannya itu cukup besar ya, bobotnya juga berat, dibawa juga lebih susah ya, akan tetapi yang paling sering dicuri waktu itu gitu ya. Sekarang zamannya sudah TV-nya itu tipis-tipis, TV digital gitu ya, TV digital ya, bentuknya lebih elegan, lebih ringkas dan mudah dibawa, tapi malah jarang dicuri gitu ya, karena ada yang lebih worth it untuk dibawa oleh pencuri, yaitu yang lebih kecil lagi atau handphone, smartphone ya, dan harganya lebih worth it lagi dibandingkan TV LED atau TV LCD gitu ya. Sampai sekarang apakah masih ada yang menggunakan TV tabung? Tentunya masih ada dan masih banyak gitu ya. Dengan ukurannya yang besar tersebut gitu ya, tentunya secara penggunaan daya juga lebih boros gitu ya, dibandingkan dengan TV digital yang umumnya lebih tipis ya, lebih ringan. Lantas dengan sekarang sudah berpindahnya atau beralihnya siaran TV analog ya, yang sekarang sudah secara keseluruhan yaitu sinyal TV digital, apakah lantas kita tidak bisa memakai TV analog kita atau TV tabung kita gitu ya? Tentunya masih bisa, yaitu dengan cara menambah STB atau alat yang bisa mengkonversi sinyal digital yang dipancarkan oleh pemancar stasiun TV sekarang menjadi sinyal analog ya, sehingga sinyal analog tersebut masih bisa digunakan atau diterapkan pada TV tabung atau TV analog kita. STB TV digital yang bisa mengkonversi sinyal digital ke analog itu harganya juga nggak terlalu mahal kok sekarang. Tentunya banyak produsen yang membuat STB konversi dari sinyal digital ke analog tersebut. Sedangkan kalau TV-TV yang sudah plasma, LED atau LCD gitu ya, itu hampir secara keseluruhan sudah bisa langsung menerima siaran atau sinyal TV digital. Jadi tidak perlu menggunakan STB, secara langsung bisa menerima siaran TV digital. Lantas apakah mending kita langsung beli TV digital atau TV LCD gitu ya, atau mempertahankan dengan TV tabung gitu ya? Kita melihat dari segi plus minusnya terlebih dahulu. Memang kalau TV LCD, TV LED itu desainnya secara ukuran itu ramping gitu ya, kemudian ringan, bisa ditempel di tembok, kelihatan elegan gitu ya, atau kita taruh di rak TV itu juga manis gitu ya. Tetapi harganya lebih mahal, tentunya lebih mahal ya. Dengan harga yang mahal tersebut ya, dari segi kualitas gambar juga lebih baik gitu ya, dan bisa menerima resolusi HD hingga Full HD. Kalau sekarang ya per video ini dibuat tentunya sudah bisa, rata-rata sudah bisa menerima sinyal 4K ya, karena memang harganya lebih mahal ya, kualitas lebih baik, desainnya ringan dan lebih irit ya, lebih irit. Secara penggunaan daya juga lebih rendah. Namun kalau ukurannya sudah 43 inch ke atas ya, itu tentunya dayanya juga lebih besar dibandingkan dengan TV tabung. Terus bagaimana yang sedang tidak punya uang spare lebih untuk beli TV digital atau TV LED gitu ya. Sementara ini adalah barang sekunder gitu ya, yang tidak wajib kita beli ya langsung saat itu juga gitu ya. Ya kalau misalnya budgetnya lagi pas-pasan ya beli STB dulu.
Karena perlu kita ketahui bersama-sama bahwasanya TV tabung itu ada beberapa kelebihannya ya dibanding dengan TV LCD atau LED. TV tabung itu dari segi keawetan ya itu lebih awet. Kenapa? Karena TV tabung memang didesain pada sinyal listrik atau pada arus listrik yang tidak stabil atau tegangan listrik yang tidak stabil gitu ya. Ya, di dalamnya itu ada power supply atau regulator yang bisa menstabilkan tegangan yang ukurannya itu lebih besar sehingga penstabilannya itu lebih baik ya dibandingkan dengan TV digital LCD atau LED. Lantas kalau beli TV digital LED atau LCD apakah tidak worth it ya, meskipun bagus, irit tapi gampang rusak? Ya, memang kalau dari tegangan yang tidak stabil itu LCD atau LED ya, apalagi LCD ya, itu lebih mudah untuk gambar bergaris gitu ya. Makanya ketika teman-teman mengetahui bahwasanya TV LCD ada garis-garisnya entah hitam atau gambarnya ngelipet gitu ya, yaitu karena tegangan tidak stabil. Sekarang ini banyak alat-alat rumah tangga yang menyebabkan listrik tidak stabil ya, seperti setrika, mesin pompa ya, pompa air, kemudian mesin cuci, kemudian AC gitu ya. Ketika barang-barang tersebut jangankan di rumah kita, di komplek kita saja, ketika masih satu trafo, jalurnya itu satu trafo itu tentunya memiliki kapasitas masing-masing gitu ya. Ketika alat-alat rumah tangga tersebut sedang menyala gitu ya dan membutuhkan daya yang cukup besar, nah di situ pasti ada adjustment tegangan sehingga tegangannya naik turun menjadikan listrik tidak stabil. Itu bisa kita ketahui dari mana? Tandanya itu ketika lampu di rumah kita yaitu ada agak meredup gitu ya, pada suatu waktu agak meredup kemudian terang kembali, meredup kembali. Nah, itu sedang tegangan listrik itu sedang tidak stabil. Ya, itu bisa kita ketahui kalau lampu kita itu lampu LED, lampu yang sekarang itu ya. Ketika ada tegangan listrik tidak stabil ya itu akan meredup. Ya, biasanya itu terjadi ketika setelah jam 6 sore ya sampai jam 9 malam. Nah, di saat-saat itulah AC pada hidup, air panas pada hidup gitu ya. Nah, disitulah kecenderungan listrik tidak stabil. Jadi gak usah beli TV LED atau LCD dong kalau gitu. Ya masih bisa, antisipasinya masih bisa kita usahakan. Bagaimana caranya? Yaitu dengan membeli regulator atau stabilizer, stafol gitu ya, yang pernah saya bahas dalam video ini. Jadi kalau mau bermigrasi ke LCD atau LED TV memang biayanya itu lebih besar. Enggak cuma TV-nya aja, ya harus beli sepaket dengan stabilizernya atau stafolnya gitu ya kalau pengen awet. Tapi kalau beli TV tabung, kalau yang sudah punya TV tabung belum punya budget untuk pindah atau migrasi ke LED atau LCD gitu ya, jangan berkecil hati karena masih banyak uang yang bisa kita save gitu ya. Karena ketika kita beli sesuatu yang tanggung-tanggung jadinya malah tombok gitu ya. Baik, seperti itu dulu video kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.